Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu dalam keadaan sehat nih ya semuanya. Pagi ini aku mau masak-masak dulu. Jadi hari ini tuh kegiatan aku lumayan padat teman-teman. Tapi padatnya itu nggak yang terlalu serius-serius amat sih ya kerjaannya. Yang pasti kegiatannya hari ini agak rada-rada full. Tapi biar bagaimanapun juga aku tuh selalu menyempatkan diri untuk bisa tidur siang walaupun sebentar teman-teman. Aku tuh jenis orang yang bener-bener nggak bisa kalau nggak tidur siang. Kalau nggak tidur siang tuh terus keliengan gitu, pusing gitu ya. Memang karena kebiasaan kali ya. Karena aku tuh emang setiap harinya selalu tidur siang teman-teman. Makanya dulu aku tuh punya warung kelontong gitu ya. Karena warung kelontong itu kan kita nggak bisa tidur siang. Jadinya aku tuh akhirnya lama-lama tutup karena memang nggak ada yang gantiin jaga. Terus aku juga nggak bisa istirahat gitu teman-teman. Jadi aku memang waktu itu buka toko kelontong itu ya nggak terlalu gimana-gimana ya, maksudnya buat tambahan aja. Sampai akhirnya aku dibilangin Pak Su disuruh udahan aja supaya aku tuh bisa agak ada istirahatnya gitu. Karena waktu aku punya toko kelontong kegiatannya itu dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam gitu baru tutup teman-teman. Kadang-kadang bisa digantiin kakak sebentar-sebentar, tapi waktu itu kakak dan adik itu masih masa-masanya sekolah gitu ya, memang udah beberapa tahun yang lalu. Jadinya kalau mau minta tolong mereka juga mana mereka pulang sekolahnya siang, aku nggak tega gitu ya. Terus kalau minta tolong mama sih kadang-kadang bisa, kalau misalnya aku perlu untuk naik ke rumah, karena jarak antara rumah aku sama warungnya itu ya kurang lebih 10 meter gitu teman-teman, jadi nggak bisa ditinggal kosong gitu ya. Nah maka dari itu sekarang aku udah nggak ada kerjaan apa-apa, aku di rumah aja. Nah setiap siang itu aku usahakan selalu tidur supaya aku tuh nggak keliengan gitu loh teman-teman. Karena kalau aku tuh nggak tidur siang, nanti ntar habis maghrib atau lepas isya gitu ya, selesai sholat isya aku tuh pasti tidur, dan itu tuh rasanya terlalu cepet aku tidur. Terus tengah malam tuh aku bakalan kebangun teman-teman jam 1 atau jam 2 gitu ya. Terus nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Nah, membuat aku akhirnya pagi-pagi tuh ngantuk. Pokoknya jam tidur tuh kayaknya kacau gitu loh kalau aku tuh nggak tidur siang. Makanya aku selalu mengusahakan tidur siang. Ini ngobrolnya udah kemana-mana aja nih teman-teman. Jadi pagi ini aku tuh mau masak ayam karena hari ini hari Jumat. Hanya saja ini videonya aku up terlambat ya teman-teman, karena aku nggak sempat ngedit. Aku baru sempet ngeditnya sekarang. Jadi aku tuh memasak ayam. Ayam itu aku masak 2 box karena untuk hitungan pagi sore. Nah kebetulan aku tuh masih punya sisaan ceker kurang lebih setengah kilo lebih gitu. Terus ada kepala ayam juga. Nah itu mau aku masak sekalian teman-teman. Karena kalau hari Jumat kan otomatis semua orang ada di rumah. Adik pun pergi kuliah tuh kuliah sebentar aja. Terus Pak Su juga pergi keluar ya sebentar aja buat ada ngebenerin mobil pelanggan. Sementara dari siang sampai malam tuh semuanya ada di rumah teman-teman. Maksudnya makan di rumah gitu loh teman-teman. Jadinya aku masak memang rada banyak supaya lebih apa sih namanya, lebih muasin aja untuk keluarga gitu ya. Nah ini tadi ayamnya udah aku rebus, tapi untuk cekernya itu aku presto teman-teman. Enak aja gitu ya, kayak apa sih dagingnya tuh kayak kewer-kewer gitu. Terus ini aku masaknya di balado aja, di balado tapi nggak pedes-pedes banget. Ini cuma merahnya aja kelihatan teman-teman. Pakai gulanya juga gula merah, untuk bumbunya seperti biasa bawang merah bawang putih yang udah aku bikinin bumbu kemarin itu ya, masih pakai yang itu karena masih banyak. Terus aku kasih bumbu cabai juga. Terus aku kasih kecap supaya rada gelap gitu ya teman-teman, supaya nggak terlalu menyeramkan gitu merahnya kalau menurut aku. Jadi aku kasih kecap gitu. Untuk gulanya aku pakai gula merah ya, aku nggak pakai gula putih kalau untuk yang begini, karena lebih enak rasanya kalau pakai gula merah teman-teman. Nah ini semuanya udah aku aduk-aduk aja. Udah hampir jadi nih teman-teman makanannya. Jadi hari ini aku tuh masak sebenarnya satu menu aja hitungannya gitu ya. Aku nggak bikin sayur. Tapi karena aku tuh tiba-tiba kepengen ngemil mie, jadi akunya bikin mie teman-teman. Nah ini udah selesai masaknya.
terus aku pindahin dalam satu wadah yang agak lumayan gede gitu teman-teman. Tapi ini aku susun cekernya di sisi sebelah, terus bagian kepalanya juga di sisi sebelahnya gitu kan, terus yang sisi satunya lagi untuk dagingnya. Maksudnya tuh supaya nanti kalau ngambil tuh nggak terlalu diaduk gitu teman-teman, jadi kelihatan kan mana daging, mana kepala, mana ceker. Kalau untuk kepala sama ceker tuh aku sama mama aja yang suka teman-teman, terutama aku suka banget sama kepala ayam. Terus kalau ceker tuh semua suka, apalagi dagingnya itu kesukaan anak-anak banget teman-teman. Kadang-kadang aku sama mama tuh nggak terlalu makanin dagingnya, kalau ada ceker sama kepalanya tuh makanin ceker sama kepalanya aja. Nah ini jadinya aku sortir dulu gitu ya teman-teman, makanya agak lama aku nyusunnya. Aku tuh pakai sendok makan teman-teman, supaya aku bisa masukin satu persatu gitu dagingnya. Kuahnya memang sedikit aja ya teman-teman, karena ini kan memang bukan jenis berkuah ya. Sebenarnya sih lebih kering lagi daripada ini, tapi aku kasih sedikit kuahnya. Kadang-kadang anak-anak tuh kalau makan suka nyariin kuahnya gitu teman-teman. Ini dia masakan aku. Nah ini aku tuh kepengen tiba-tiba aja gitu loh teman-teman, kepengen ngemilin mie. Dan aku tuh punya mie bakso yang kemarin sisaan aku bikin bakso. Kemarin dulu tuh aku ada bikin bakso, tapi aku nggak sempet buat ngevideoin. Jadi ini aku mau goreng aja teman-teman. Untuk mie nya nggak aku rebus ya, cuma aku rendam pakai air panas, dan ngerendamnya juga nggak lama. Kalau jenis mie ini cepet banget lembutnya gitu ya. Jadi ini langsung aku cuci bersih aja setelah lunak semuanya gitu ya teman-teman, udah rata gitu. Terus aku cuci di tempat yang tirisan begini, terus aku tiriskan sebentar. Nah setelah tiris aku masukin lagi ke dalam panci. Ini pancinya udah aku bersihin, udah aku cuci gitu. Aku kasih minyak dan juga kecap, terus aku aduk-aduk aja. Nah untuk ngaduknya aku tuh pakai tangan ya teman-teman, tapi yakin deh tanganku ini udah bersih banget. Sebenarnya aku tuh punya sarung tangan yang plastik itu loh teman-teman, tapi aku tuh lupa naruhnya di mana. Sakingnya aku tuh kemarin tuh beberes-beres lemari, naruh bagian yang plastik-plastik itu nggak tahu di mana gitu, lupa banget, bener-bener lupa. Jadinya aku tuh ya udahlah, karena ini mau cepet dan karena ini masaknya dadakan juga, yang rencananya aku tuh nggak mau masak lain-lain selain masak ayam, gara-gara kepengen ngeliatin mie gitu ya, nggak sengaja waktu aku tuh nyimpan apa gitu dalam lemari, begitu buka ada persediaan mie, kok jadi kepengen gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya aku masak mie. Nah setelah itu aku bikin bawang gorengnya dulu, karena seperti biasa aku tuh nggak punya stok bawang goreng ya teman-teman, belum beli bawang lagi untuk stok bawang goreng. Walaupun bawang yang ada tuh sebenarnya cukup lumayan banyak, tapi aku memang belum sempat untuk bikin bawang goreng teman-teman. Terus untuk sayurnya, nah ini aku tuh cuma punya sisaan sawi yang ini aja. Ini juga bekas sisaan bikin bakso kemarin. Kemarin itu aku punya satu ikat gendut gitu teman-teman, banyak sisa segini aja, dan itu beberapa daunnya juga ada yang rusak. Jadi ya udahlah, aku ambil sedikit, lumayan lah untuk ngijo-ijoin mie gitu ya. Karena daun bawang aku juga habis teman-teman. Kemarin sebenarnya nggak habis sih, kemarin itu dipakai buat si adik buat masak mie. Terus dari freezer dikeluarin sama dia, kelamaan dia naruhnya terus lembut. Udah gitu dia tuh naruhnya tuh salah teman-teman, bukan di bagian freezer tapi di bagian kulkas biasa gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya lembut banget. Kemarin aku baru lihat gitu ya, begitu aku lihat dia salah naruh, aku pindahin lagi ke freezer, dan sampai sekarang tuh belum aku lihat lagi seperti apa tuh dia di dalam freezer, karena udah terlanjur layu gitu loh teman-teman. Jadinya aku nggak pakai. Terus ini aku goreng dulu bawangnya, aku bikin bawang goreng dulu, karena kalau mie itu kalau nggak ada bawang goreng rasanya agak gimana, agak kurang enak gitu ya teman-teman. Dan menurut temannya mama, kalau masak mie itu di bumbunya jangan dikasih bawang merah katanya, supaya nggak kayak apa tuh, mie-nya tuh kayak basah gitu katanya, nggak mau kering mie-nya. Jadi kalau mau masak mie itu cukup pakai bawang putih sama merica aja. Terus ini aku juga pakai telur orak-arik, karena mie-nya ini polos banget, mana sayurnya cuma segitu ya, cuma seiprit.
Jadi aku siasati pakai telur 2 biji. Nah, telurnya ini aku kocok lepas dulu, eh, aku kasih garam, terus baru aku goreng. Nah, setelah aku goreng terus aku sisihkan sebentar agak di pinggir gitu. Terus aku juga ngegoreng sawinya. Nah, untuk bawang putihnya aku tetap pakai bawang putih yang bumbu itu ya, bumbu yang jadi itu ya. Aku nggak bikin bumbu baru bawang putih. Dan untuk merica aku pakai ladaku aja. Jadi langsung apa namanya langsung ditabur gitu aja teman-teman. Aku pakai hampir 1 bungkus ladaku karena ini minyak lumayan banyak teman-teman. Untuk kaldu bubuknya itu tadi udah aku campurin langsung ke dalam mie, terus aku aduk-aduk lagi supaya lebih rata teman-teman. Karena kadang kalau kita udah bikin mie baru ditaburin kaldu bubuknya tuh biasanya kalau aku kadang tuh nggak merata teman-teman. Jadi nanti ada bagian mie-nya tuh yang bakal keasinan gitu teman-teman. Jadi aku diajarin sama mama untuk mengaduk bumbunya itu di dalam mie-nya langsung. Nah, setelah itu tinggal digoreng-goreng aja di wajan. Ini sengaja aku pakai wajan yang rada gede supaya lebih enak ngaduknya ya teman-teman. Seperti aja sih bentuk mie-nya, tapi teman-teman begitu mateng langsung hampir ludes karena mama langsung makan, aku juga langsung makan, terus adek juga langsung makan, kakak keluar dari kamar tuh nggak sengaja buka pintu, begitu ngeliatin mie langsung makan juga, jadinya langsung ludes. Dan gak lupa juga aku sisihkan semangkuk kecil untuk Pak Su. Nah, ini Pak Su dateng habis ngebenerin mobil di luar di tempat konsumennya, terus mau ngebenerin mobil juga di rumah. Jadi bawa 2 orang ke rumah gitu ya, satu teman satu tempat kerja di bengkel, yang satunya itu keponakan yang memang kerja di bengkel juga, anak kakak. Nah, itu mau ngebenerin mobil di rumah. Dan Pak Su tuh minta dibikin kopi teman-teman. Jadi 3 kopi yang gelas tangkai itu untuk Pak Su, 1 gelas yang di ujung sebelah sana itu untuk mama, sekalian aku bikin buat mama juga. Terus tehnya buat aku teman-teman. Nah, ini yang ngebawain ke depan tuh kakak karena aku sudah capek banget. Sekalian aku juga bawakan air putihnya karena nanti daripada teriak-teriak ya minta air putih, jadi aku langsung kasih aja air putihnya sekaligus sama kopinya teman-teman. Untuk makan siang mereka nggak makan di rumah aku teman-teman, tapi biasanya Pak Su tuh beliin makanan gitu ya. Nah, terus ini malamnya aku mau belanja untuk persiapan Ramadan. Sebentar lagi kita udah masuk bulan puasa nih teman-teman. Cuma aku masih belum tahu kita puasa hari pertamanya kapan. Jadi ini aku mau siap-siap aja buat beli sedikit persiapan untuk puasaan gitu teman-teman, kayak tepung-tepung, terus sirup. Nah, untuk beberapa bahan di rumah masih ada seperti agar-agar gitu ya, itu masih ada. Terus untuk puding juga aku mau beli nanti. Nah, ini perjalanan kami menuju ke supermarket, ke hypermart. Sekali-kali aku kepengen ke hypermart karena biasanya kan aku belanjanya di Sandy Swalayan teman-teman. Hari ini aku kepengen ke hypermart sekaligus jalan-jalan cuci mata karena lama udah nggak pernah kesini. Oh iya, tadi sore itu sekitar jam 3-an tuh aku, Pak Su, dan kakak pergi ke karaokean teman-teman. Jadi bertiga pergi karaoke, tiba-tiba kepengen gitu ya. Kalau si Ade itu nggak mau ikut, mama juga nggak mau ikut. Jadi akhirnya kami pergi bertiga, tapi sebentar aja. Nah, pulangnya tuh langsung pulang ke rumah, terus jemput mama dan Ade, kakak yang tinggal di rumah, nungguin rumah. Kami pergi ke sini. Kakak katanya udah nggak mau ikut lagi karena udah capek. Nah, ini teman-teman, aku mulai mau masuk ya. Aku ngelewatin ini di bagian counter roti-roti. Terus kami langsung masuk aja buat belanja-belanja. Nah, ini di depan udah ada barisan sirup. Aku tuh sering bikin sirup apa tuh air timun gitu teman-teman kalau bulan puasa. Dan juga marjan melon ini cocok untuk berbagai buah kayak semangka bisa, melon bisa, belewah bisa gitu teman-teman ya. Jadi ini aku beli 3.
Terus aku juga beli sirup marjan koko pandannya satu aja teman-teman. Ini si adik kepengen yang mocha, tapi karena belum pernah nyoba, daripada nanti rasanya nggak cocok, jadi akhirnya nggak jadi. Untuk koko pandan belinya satu aja karena nanti aku mau cari sirup kuda yang frambozen itu teman-teman. Lanjut aku beli ABC juga. Untuk ABC lecinya aku beli 2. Terus ABC jeruknya belinya satu aja teman-teman. Lanjut, ini ketemu minyak goreng yang lagi promo. Bimoli 2 liternya cuma harga 33.900, jadi aku tuh beli 2. Nah itu juga beli susu beruang mama, untuk stok aja teman-teman. Lanjut di bagian tepung, ini beli tepungnya 3 bantal gitu ya, 3 bantal, 3 pak gitu ya teman-teman, 3 bungkus. Masya Allah, ini ngomongnya belibet amat ya, maksudnya beli 3 bungkus teman-teman. Mau cari tepung-tepungan yang lain, ternyata aku nggak ingat, lupa menuju ke tepung-tepung yang lain, malah ketemu ini Inako Nata de Coco. Aku beli 2 juga teman-teman, untuk nanti persiapan kalau untuk bukaan puasa gitu ya. Ini harganya lagi murah teman-teman, 12.500 kalau nggak salah nih, jadi aku belinya 2. Terus aku cari juga expirednya yang gak lama ya teman-teman. Aku tuh kalau beli sesuatu makanan yang kemasan-kemasan gitu pasti expirednya yang aku cari. Lanjut, ini gula beli 3 kilo karena kemarin kan aku sudah beli 5 kilo. Ini untuk persiapan aja, beli lagi 3 kilo daripada kurang ya teman-teman. Kalau lebih nggak apa-apa, kalau kurang susah juga rasanya kalau kita pergi ke warung cuma beli sekilo gitu. Masalahnya kalau udah pergi ke warung beli gulanya sekilo, jajannya malah lebih banyak teman-teman. Makanya aku tuh lebih suka stok supaya nggak lapar mata gitu teman-teman. Nah ini si adek mulai cari jajanan buat dia. Terus ini aku nemu Silver Queen teman-teman, lagi promo juga. Biasanya tuh aku tahu harganya tuh 17.000, 18.000 gitu ya. Nah ini tuh 11.000, jadi aku hilaf dong beli 3, tapi dengan rasa yang berbeda-beda gitu teman-teman. Si ade juga ikutan beli, katanya dia beli 2 aja. Oke, udah kelar bayar-bayarannya. Nah ini aku mau menuju ke pasar besar teman-teman. Malam ini rencananya mau beli sayur, gara-garanya kemarin tuh aku belanja subuh, kok tiba-tiba aku nggak terlalu nemu banyak sayur gitu loh teman-teman. Jadi aku mau belanja malam aja sayurnya. Aku mau coba apakah nanti aku bakalan lebih ketemu banyak variasi sayur ataukah sama aja gitu teman-teman ya. Nah ini aku lewat Bundaran Besar, salah satu ikon Kota Palangkaraya teman-teman. Nah ini dulunya Bundaran Besar ini hanya sebentuk bundaran yang nggak ada lampunya gitu teman-teman. Maksudnya tuh gelap, hanya ada tugu gitu ya. Jadi kalau lewat tuh ya rada-rada gelap gitu, ada lampunya ya samar-samar aja gitu. Nah sekarang dibangun kurang lebih setahunan lebih ya kalau nggak salah sih. Nah ini dibikin seperti ini teman-teman, jadinya sebagai salah satu tempat wisata, tempat duduk-duduk warga masyarakat Palangkaraya. Nah di sini tuh banyak bangku-bangku gitu teman-teman, jadi kita bisa duduk nyantai sambil menikmati air mancur gitu ya, terus yang berwarna-warni juga. Nah di bagian ujung sini ada food courtnya teman-teman. Di sini tempat jualan makanan sih kayaknya ya, yang lebih banyaknya. Aku nggak tahu apakah ini ada jualan yang lain juga karena aku sejujurnya belum pernah masuk ke sini. Nah untuk jalan-jalan malam juga aku jarang, pernah sih sama mama gitu lewat pakai motor tapi nggak bisa ngerekord ya. Nah kebetulan ini aku jalannya sama Pak Su pakai mobil juga, jadinya aku bisa ngerekord suasana Bundaran Besar Palangkaraya di malam hari teman-teman. Alhamdulillahnya malam hari ini cerah banget malahan, makanya ini banyak bener pengunjungnya teman-teman ya, sampai padat masyarakat Palangkaraya jalan-jalan di sini teman-teman. Aku nggak turun, hanya lewat aja karena aku tuh mau ke pasar teman-teman, mau beli sayur, jadinya aku udahlah nggak usah mampir. Kapan-kapan aja nanti kalau aku jalan-jalan ke situ sambil kulineran gitu ya teman-teman.
Pertama kali nih sampai di pasar aku langsung beli kentang, wortel, sama sawi putih. Nah untuk wortelnya ini per kilonya 20.000, aku tuh beli seadanya gitu ya. Pas aku pilih-pilih aku minta ditimbang seadanya gitu 17.000 teman-teman, berarti habis kilo ya. Nah terus ini kentangnya juga harganya 23 kilo. Mama pilih-pilih gitu, kenanya berapa? 21.000 gitu teman-teman, hampir sekilo juga. Yalah nggak usah dipaksain sekilo gitu ya. Aku malah sudah pilih-pilih, udahlah seadanya gitu. Nah untuk sawi putihnya ini per kilonya 18.000, jadi aku tuh ngambil dua gitu, harganya 14.000. Lanjut di lapak berikutnya. Nah ini aku beli kacang panjang ini sekilonya atau seikatnya tuh 10.000. Di beberapa tempat di depan tadi tuh harganya 12.000 teman-teman. Di sini ini kan tempat langganan aku biasa juga kalau pagi ya. Cuma kayaknya mungkin belum bongkaran, jadinya sayurnya ini kelihatannya sedikit aja. Nah untuk timunnya per kilo 8.000, aku beli 1 kilo. Lama banget udah nggak beli timun teman-teman, karena biasanya kalau udah belanja pagi tuh aku tuh suka lupa sama beli timun. Padahal timun tuh ya kelihatannya aja di mana-mana gitu ya. Tapi banyak yang dipikir mau cepet pulang juga, akhirnya banyak yang lupa teman-teman. Untuk cabenya itu aku beli seperempatnya 23.000. Di sini aku juga beli jagung teman-teman, satu bungkusnya itu 5.000. Terus beli jambu. Nah jambunya ini aku tanya manis nggak, terus sama mbaknya disuruh nyicipin aja. Aku gigitin dikit, ternyata nggak manis teman-teman, tapi jambunya cantik sekali, bulat-bulat gitu modelnya teman-teman, dan katanya sih nggak ada ulatnya gitu ya, maksudnya bagus dalamnya. Sekilonya 10.000, tapi aku belinya setengah kilo aja karena rasanya tuh hambar teman-teman, mau aku bikin manisan aja. Lanjut di lapak berikutnya, ini ketemu bayamnya tuh satu ikatnya 7.000, lagi mahal, biasanya tuh 4.000 teman-teman. Terus ini gambas 1 kilonya 12.000, tapi gambasnya tuh cantik-cantik gitu ya, muda-muda, jadinya aku beli 1 kilo. Terus aku nggak beli terlalu banyak sayuran. Nah ini aku mau langsung pulang teman-teman, rencananya tuh mau mampir ke Serbu 5.000 buat cari mangkok dan piring sajian gitu ya, yang dari beling, karena kan aku biasa sajian kan pakai yang stainless teman-teman. Sebenarnya sih banyak sih sajian piring-piring yang lainnya itu, tapi aku tuh kepengen aja suasana baru gitu ya bulan Ramadan. Tapi ternyata tokonya udah tutup. Ini kami tuh pulang ke rumah sudah dalam kondisi jam setengah 10 malam teman-teman, ternyata Masya Allah udah sampai malam aja ya teman-teman. Nah ini perjalanan pulang. Nah ini udah nyampe di rumah. Tadinya tuh nggak kepikiran buat beli ini ya teman-teman, Coca-Cola, Sprite dan Fanta, tapi ternyata tuh ada promo dari harga 17.000 menjadi 12.000 kalau beli per 3 biji gitu. Jadi aku tuh beli Fanta 9, Sprite 9, sama Coca-Colanya juga 9. Kenapa aku beli sekarang? Karena nanti kalau mendekati lebaran, barang-barangnya ini biasanya tuh udah nggak lengkap lagi, terutama Fanta ya teman-teman, biasanya tuh kosong. Kalaupun dapet tuh dapetnya harga yang mahal gitu teman-teman, udah nggak promo lagi. Makanya ini mumpung promo aku beli aja untuk persiapan lebaran, karena kan expirednya juga masih sekitar bulan 7 ya teman-teman, masih lama banget. Ini aku taruh di sini aja teman-teman. Nah tadinya tuh pakai kardus, karena kardusnya tuh nggak kuat, akhirnya ngebawanya tuh pakai baskom teman-teman. Alhamdulillah untuk stok menjelang lebaran sudah ada juga. Kalau untuk sirup-sirupnya sih ini untuk persediaan Ramadan ya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Aku udah nggak sanggup lagi untuk buka-buka belanjaan yang lain, dan nggak sanggup lagi untuk spill-spill belanjaan yang lain. Sekarang ini udah jam 10 malam teman-teman. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.